Pembelajaran asertif, aku anak pemberani. Di sini kita akan berkegiatan. Nah, sebelum kegiatan dimulai, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir, lalu jangan lupa pakai hand sanitizer supaya kumannya mati. Nah, sekarang kita pakai dulu hand sanitizer-nya. Terus digosok-gosok, tanda terbebas dari kuman. Nah, sekarang untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, alhamdulillah kita udah selesai berdoa. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi yang berhubungan dengan hewan. Kira-kira bakalan nyanyi apa ya? Teman-teman mau nyanyi apa? Nah, kita nyanyi potong bebek angsa yuk. Teman-teman bisa kan? Bisa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Minta dansa, dansa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. Oke teman-teman. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya kita akan berdiskusi. Siapa di sini yang mau berdiskusi? Sebelum itu kita lepas dulu maskernya ya. Nah, jadi ibu di sini mau mendiskusikan sesuatu. Nah, misalnya nih, ada seseorang itu dalam keadaan tertekan. Biasanya kalau orang-orang dalam keadaan tekanan itu perasaannya gimana? Marah atau sedih atau kesal atau apa tuh? Biasanya marah dan sedih, pintar. Nah, jadi teman-teman, kalau ada orang yang tertekan, biasanya itu perasaannya pengen marah sekali, pengen marah, pengen nangis seperti itu ya. Terus yang kedua, apabila ada seseorang itu marah, biasanya itu kalau orang marah-marah kayak contohnya orang gila, nah itu biasanya sambil melempar-lempar gak sih, memukul-mukul seperti itu apa enggak? Iya. Nah iya, jadi kalau ada teman kita atau saudara kita lagi marah-marah atau memukul atau melempar, itu sangat tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Misalnya kita dalam keadaan marah, kemudian kita dalam posisi pengen marah sekali. Biasanya kalau di rumah pernah dibentak ibu, ya, itu biasanya kita marah padahal kita nggak salah. Terus kita melempar-lempar sesuatu, itu boleh apa tidak? Tidak, pintar sekali. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kalau biasanya kita di sekolahan ada teman kita itu yang jahil, usil sama kita, terus kita marah, pengen mukul dia, kayak gini misalnya Mbak Selena aku pukul. Nah, kayak gini itu juga tidak boleh, namanya main fisik. Sekarang kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Rapunzel si Pemberani.
Di sebuah istana terdapat keluarga kerajaan yang memiliki putri kecil bernama Rapunzel. Dan setiap harinya Rapunzel dirawat oleh dayang istana yang bernama Laras. Pada suatu sore, Laras mengajak Rapunzel untuk berjalan-jalan ke sebuah tempat. Nah, pada saat sudah sampai di tempat tersebut, Rapunzel berlarian ke sana kemari dan tidak tersadar ia sudah berlarian menjauhi Laras. Pada tempat tersebut, Rapunzel bertemu dengan kakek tua. Dan kakek tua ini mengajak Rapunzel bermain. Namun, saat tengah asyik bermain, tiba-tiba kakek tua ini memegang paha Rapunzel. Rapunzel pun terkejut dan spontan ia berkata pada kakek tua ini, "Hei kek, jangan menyentuhku seperti itu." Lalu kakek tua ini menjawab, "Tapi kenapa nak? Aku hanya menyentuhnya saja." "Tapi aku tidak suka, kek," jawab Rapunzel dengan ketakutan, lalu ia berlari mencari Laras. Saat Rapunzel sudah menemukan keberadaan Laras, Rapunzel langsung bercerita pada Laras. Dan Laras pun menanggapi cerita Rapunzel dengan berkata, "Putri kecilku Rapunzel memang hebat. Kamu berani berkata tidak pada kakek tua tersebut karena ia telah menyentuhmu dan kamu tidak merasa nyaman dengan hal tersebut." "Tapi Laras, aku takut kalau kakek tua itu akan mengikutiku," jawab Rapunzel merasa cemas. "Tenang putri kecil, kamu aman berada di sini bersamaku." Setelah kejadian tersebut, Laras mengajak Rapunzel untuk pulang dan beristirahat. Sekarang, kakak ingin mendiskusikan isi cerita dengan adik-adik. Nah, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Ayo, siapa saja yang ada di dalam cerita tadi? Yang ada di dalam cerita tadi itu ada Rapunzel, Laras, dan kakek. Betul sekali. Siapa nama dayang yang merawat Rapunzel? Laras. Betul. Apa yang tidak disukai Rapunzel dari kakek? Kakek menyentuh paha Rapunzel. Pandai sekali. Jenis sentuhan apa yang dialami oleh Rapunzel? Sentuhan tidak nyaman. Betul. Sekarang, apa yang dilakukan Rapunzel ketika dia merasa tidak nyaman dengan sentuhan kakek? Rapunzel menyingkirkan tangan kakek tua itu sambil berkata, "Hei kek, jangan menyentuhku seperti itu." Betul sekali. Apa saja yang dilakukan Rapunzel ketika bertemu dengan kakek tua itu? Rapunzel menceritakan ke Laras apa yang telah dialaminya. Sekarang, apakah Rapunzel melakukan kesalahan? Tidak, karena yang bersalah. Apa yang dirasakan Rapunzel setelah cerita kepada Laras? Lega dan senang. Setelah berdiskusi bersama, kakak minta kepada adik-adik untuk mewarnai gambar yang akan kakak berikan. Ini ada 2 gambar, ini gambar yang pertama dan ini ada gambar yang kedua. Jadi adik-adik nanti mewarnai dengan rapi ya, jangan sampai keluar garis. Setelah mewarnai, adik-adik bisa mengumpulkan gambar yang sudah adik-adik warnai ke kakak. Ini kakak akan bagikan satu persatu ke adik-adik.
Sudah selesai? Belum? Sudah selesai kan? Sudah? Sudah? Ingin presentasi duluan? Mbak Pepi, ayo Mbak Pepi, berdiri dulu. Mbak Pepi dulu ya. Nah, Mbak Pepi, ayo monggo cerita. Ya, bercerita. Assalamualaikum, aku Febi. Oh, Aku tadi ini. oh, pinter. Itu gambar apa ya? Orang sedang marah. Oh, orang yang sedang marah. Yang satunya orang yang sedang sedih ya. Yang sedih. Oke. Ayo monggo. Itu warnanya apa aja itu? Rambutnya Nah. Ya. Oh, ini ya. Terus yang satunya? Ah. Iya. Iya. Warna satunya warna merah. Sudah Mbak Pepi presentasinya? Sudah gantian Mbak. Mbak saya malu, Mbak saya maju. Mbak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sela mau presentasi apa ya? Mau presentasi siapa itu? Gambar apa? Gambar orang yang sedang tunjukkan ke teman-temannya itu gimana gambarnya. Oh, pinter. Ayo, itu rambutnya keriting warna terus wah, itu satunya Mbak Pepi duduk aja ya. Ya, bajunya warna apa? Iya. Pintar. Bapak udah semua, udah tahu semua ya? Udah. Nah, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Sebelum selesai, Kak Lili mau tanya nih, kita hari ini sudah bermain atau belajar apa saja sih? Coba, gimana? Diskusi. Ya, benar sekali. Diskusi ya, yang pertama tadi sama Kak Cilma. Kemudian yang kedua gimana? Yang ada Rapunzel, anak pemberani. Pas cerita, Ya, Kak. benar. Mendengarkan cerita Rapunzel. Kemudian apalagi nih? Yang menyenangkan. Yang paling menyenangkan apa itu? Mewarnai. Iya, benar. Yaitu mewarnai gambar apa? Gambar apa tadi? Orang marah Ya, sedih. gambar sesuai emosi teman-teman. Benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak atau berbagai hal ya teman-teman, yaitu pembelajaran asertif, di mana kita berani menyatakan pendapat kita tanpa melakukan hal agresif. Sekarang Kak Lili mau tanya nih teman-teman, dari yang sudah kita belajar atau pelajari hari ini, semisal ya teman-teman, kalau ada orang lain yang memegang bagian tubuh kita, semisal bagian leher kita atau bagian paha seperti Rapunzel tadi, apa yang dilakukan teman-teman? Coba gimana? Marah sama menolak. Marah, Menyatakan. menyatakannya gimana? Aku tidak suka
bagian ini disentuh. Gitu, Ge. Oh, tolong jangan disentuh. Ini bagianku, tidak boleh seperti ini. Aku tidak suka. Wah, asik. Benar sekali. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu, Ge, bagaimana cara menyatakan pendapat atau menolak dengan baik tanpa bertindak agresif. Itulah namanya asertif. Nah, teman-teman, cukup sekian ya belajar kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker ketika berpergian dan jaga jarak. Nah, Kak Lili pamit dulu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa bersama-sama, Ge. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita berdoa setelah belajar. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, Kak Lili pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. See you next time. Sayonara.